siang. Robi, Pak Pendeta Ferry. Ya, shalom, shalom. Ya, suara saya kedengaran, bagus? Suara saya kedengaran? Halo? Halo? Kedengaran, Pak. Suara kedengaran? Suaranya. Suaranya nggak ada. Halo? Kedengaran, Pak? Ya. Kedengaran ya? Oh, oke. Sorry, soalnya lagi perjalanan karena ada jemaat yang meninggal. Iya. Tapi nggak apa-apa. Tetap saya bisa melayani. Ya. Yang penting suara saya kedengaran. Ya. Kalau gitu sebelum mulai kita doa dulu ya. Kita berdoa dulu. Bapak, selamat siang. Terima kasih buat hari ini. Buat persekutuan yang boleh kami sama-sama alami, Bapak. Dan boleh berkumpul sama-sama mendengarkan firman-Mu yang akan dibagikan oleh Pendeta Ferry. Yang berkati dia, Bapak, apa yang dia siapkan, boleh dia sampaikan sesuai dengan isi hati-Mu juga. Boleh jadi benih yang tumbuh di dalam kehidupan kami masing-masing, kami praktekkan, Bapak, dan kami boleh jadi semakin serupa seperti Engkau. Terima kasih, Bapak. Engkau yang berkati juga perjalanan Pendeta Ferry. Kalau ada jemaat yang meninggal, Tuhan, Engkau yang pakai Pendeta Ferry buat bisa jadi penghiburan dan kekuatan buat keluarga yang tidak akan juga, Bapak. Thank you, Bapak. Engkau yang berkati persekutuan kami siang hari ini, dan nama kami telah berdoa syukur. Amin. Amin. Pendeta Ferry, silahkan langsung. Oke, jadi kita langsung aja ya. Oh iya. Oke. Yang terima kasih. Jaminan hidup orang percaya. Nah, ayat yang kita ambil ada Yohanes 3:16. Ini ayat favorit ya, yang sering kita hafalkan. Bahwa karena begitu besar kasih Allah di dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Nah, masalahnya apakah kita semua sebagai orang beriman tetap percaya tentang jaminan keselamatan ini atau tidak? Dan saya ini karena jemaat saya ini semalam meninggal. Sesaat sebelum meninggal itu dia ada WA ke saya bahwa dia tetap sukacita dalam Tuhan, padahal dalam penderitaan penyakitnya di umur 20-an sudah kena lupus, terus gagal ginjal dan lain-lain. Tapi dia bisa tetap percaya akan jaminan keselamatannya dan bahkan tidak kecewa terhadap Tuhannya. Dan seperti ini yang luar biasa. Nah, ini saya salut punya jemaat yang seperti ini. Nah, oleh sebab itu hari ini kita akan diingatkan kembali tentang jaminan ini dan bagaimana menjaga jaminan hidup kekal kita ini. Nah, keselamatan selalu harus diawali dengan iman percaya. Iman percaya pada Yesus Kristus. Yohanes 3:18 mengatakan barang siapa percaya kepadanya ya tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, dia tetap berada di bawah hukuman sebab dia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Nah, kita lihat bahwa iman yang diberikan ini akan ada bentuk legalitasnya. Nah, akan ada meterainya. Ketika orang percaya, makanya kita kenapa perlu dibaptis. Nah, terutama baptisan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu legalitasnya, mainnya. Seperti yang tertulis di 2 Korintus 1 ayat 21 sampai 22. Sebab dia telah meneguhkan kita bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus ada Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita dan memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Ini juga diulang lagi di Efesus. Efesus 1 ayat 13-14. Di dalam dia kamu juga karena telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam dia kamu juga percaya dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi ketika kita percaya pada Injil, semua orang yang dibaptis pasti harus mendengarkan Injil dulu.
Minimal ada pemuritan baptisan. Supaya mendengarkan Injil dulu. Ketika dia mendengar, dia percaya, maka ketika dibaptis, dia dimeteraikan. Sama kayak orang warga negara asing, kalau mau jadi warga Indonesia, dia asal dimeteraikan dengan meterai. Meterai 10.000 gitu ya. Nah, kita meterainya apa? Yaitu Roh Kudus. Tanpa itu kita tidak dikenal oleh kerajaan Allah. Gitu ya. Nah, tapi bagaimana setelah kita sudah dilegalitaskan, sudah tercatat dalam kitab kehidupan? Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, yang harus kita lakukan adalah taat. Yohanes 3 ayat 36 ini ayat favorit saya untuk keselamatan. Barang siapa percaya pada anak, ia beroleh hidup kekal, tetapi barang siapa tidak taat pada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap di atasnya. Jadi orang kalau cuma bilang percaya di mulut, tanpa ada menunjukkan dalam ketaatan, maka itu belum percaya. Nah, makanya kenapa Matius 7 ayat 21 bilang bukan yang berseru-seru nama Tuhan, tetapi yang melakukan yang bisa masuk surga. Itu adalah percaya yang taat. Abraham sendiri pun waktu itu belum ada hukum Taurat, tapi ketaatan dia dianggap sebagai kebenaran oleh Tuhan. Nah, iman itu harus terlihat dalam perbuatannya. Jadi keselamatan tidak dimulai dengan perbuatan, tetapi dimulai dengan iman. Nah, tetapi ketika sudah dimulai dengan iman, harus diisi dengan perbuatan yang sesuai imannya. Yakobus 2 ayat 22 dan 24 mengatakan, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Ayat ini menegaskan bahwa perlu dua, iman dan perbuatan. Tanpa itu maka tidak sempurna iman kita. Bahkan cenderung mati kalau iman tanpa perbuatan yang sesuai dengan imannya. Itu dijelaskan di Yakobus 2:17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu disertai dengan perbuatan, maka iman itu hakikatnya adalah mati. Terus adalah bangsa pilihan, anak-anak Allah. Karena kenapa mereka keturunan Abraham yang diperjanjikan. Tetapi menurut Roma 9 ayat 27, di situ ditulisnya gini, dan Yesaya berseru tentang Israel. Sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut, ini sesuai dengan perjanjian dengan Abraham, namun hanya sisanya yang diselamatkan. Nah, ayat 32 dan 33 mengatakan, mengapa tidak? Karena Israel mengejar karena bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. Mereka tersandung pada batu sandungan. Seperti ada tertulis, sesungguhnya aku meletakkan Sion, sebuah batu sentuhan, dan sebuah batu sandungan. Dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Nah, mereka, orang Israel, hanya percaya pada hukum. Nah, yaitu pada perbuatan. Kalau melakukan ini, kalau tidak melakukan akan dihukum. Mereka tidak percaya pada iman, yaitu iman pada Mesias, pada Yesus Kristus. Nah, itu mereka tersandung di situ. Jadi iman jangan dimulai, keselamatan itu jangan dimulai dengan perbuatan. Kalau dengan perbuatan mungkin banyak orang Kristen kalah dengan orang Buddha misalnya. Orang Buddha perbuatan kasihnya luar biasa. Nah, tetapi mereka susah mencapai keselamatan kekal karena dimulainya dengan perbuatan bukan dengan iman. Sama dengan bangsa Israel yang taat pada hukum tetapi tidak percaya pada Yesus Kristus. Nah, makanya mereka tuh padahal sama loh dengan kita. Kata Paulus menjelaskannya di 1 Korintus 10 di ayat 2 sampai ayat 5 mengatakan gini. Bangsa Israel itu sama dengan kita. Pertama, di ayat 2 ditulis, untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Dia sama dengan kita dibaptis, ya kan? Lalu mereka semua di ayat 3, mereka semua makan makanan rohani yang sama, yaitu apa? Batu karang rohani, yaitu Kristus tulisnya. Tetapi ayat 5 mengatakan, tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan pada bagian terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Jangan sampai kita menjadi Kristen yang penting gue udah dibaptis, yang penting gue keturunan orang Kristen, udah pasti selamat. Enggak, orang Israel juga sama, berpikiran seperti itu. Mereka berpikiran gue keturunan Abraham, perjanjian, pasti selamat. Enggak. Ternyata sebagian besar mereka binasa.
walaupun sudah dibaptis, sudah makan makanan rohani. Nah, makanya kita harus hati-hati. Iman tanpa perbuatan sesuai dengan imannya, contoh adalah misalnya kita punya iman yang mengajarkan tentang kasih, tetapi hidup kita masih penuh dengan kebencian. Salah satu contoh ini adalah keluarga dari almarhum yang sekarang kami antar ini. Papa mamanya ribut, bahkan sampai pisah ranjang. Nah, anak ini dalam kondisi penyakit tambah parah karena sedih melihat bagaimana orang tuanya masih penuh kebencian. Dan ternyata lewat kematian ini, kemarin saya juga, Roma 8:28 tuh benar-benar terjadi. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Waktu itu mamanya bilang ke saya, Pastor, gimana cara melihat kebaikan Tuhan dalam kasus seperti anak saya ini? Penyakitnya parah, sakit melulu. Akhirnya harus meninggal, dia masih muda, umur 20-an. Di mana kebaikan Tuhan? Ternyata semalam mamanya sendiri bilang, oh Pastor, ternyata kebaikan Tuhan. Tadi suami saya bilang gini, udahlah Mi, kita jangan ribut-ribut lagi. Saya sudah pernah janji dengan Utin bahwa saya tidak akan ribut dengan maminya lagi katanya. Nah terus si ibu ini langsung bilang, ternyata ada kebaikannya ya Pak ya. Anak saya walaupun harus kembali ke rumah Bapak cepat, tapi ternyata bisa memperdamaikan saya dengan suami saya. Saya bilang itu kebaikan Tuhan. Nah makanya kita harus selalu punya iman yang punya perbuatan yang sama dengan imannya. Percaya pada Tuhan, bukan pada berhala. Masih banyak juga orang-orang berhala. Kami pelayanan kemana-mana, bahkan waktu kami pelayanan ke Kalimantan Barat, itu banyak sekali sinkritisme di kalangan Kristen Kalimantan Barat. Sinkritisme itu artinya menyembah juga Yesus Kristus, menyembah juga berhala-berhala. Nah gitu, bahkan hamba-hamba Tuhannya juga sama. Nah gitu, pakai juga berhala-berhala, jimat-jimat gitu. Nah, makanya harus hati-hati. Ya kan, bahkan ada kita bulan lalu pelayanan ke Wangon itu ada gereja yang sudah 5 tahun dihuni setan. Gereja loh. Nah, gitu ya. Tidak ada hamba Tuhan yang datang sana bisa ngusir. Ternyata yang jadi masalah penghuninya bukan gedungnya. Nah, jadi harus hati-hati. Kitalah gereja. Kitalah yang harus punya Kristen yang punya iman sesuai perbuatan. Kalau tanpa itu maka setan pun nggak kenal. Ah gitu, makanya kalau ngusir-ngusir setan nggak bisa diusir. Kenapa? Setan nggak kenal bahwa kita tuh anak Allah, nggak takut jadinya. Ah gitu, ini juga ada terjadi seperti di Kisah Para Rasul kan, anak Skewa itu berusaha mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus, tidak bisa, bahkan dikerjain nama iblis itu. Kenapa? Karena iblis bilang Yesus Nazaret saya kenal, Paulus saya kenal, kamu siapa katanya kan? Nah kita anak-anak Tuhan yang tidak punya iman yang sesuai dengan perbuatan pasti nggak dikenal sama siapapun, bahkan setan pun nggak takut ya gitu ya. Nah makanya ketika kita masuk dalam jaminan keselamatan, pastikan kita tuh benar-benar memiliki ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Apa sih ibadah yang sejati di hadapan Tuhan? Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihati kamu supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan pada Allah. Itu ibadahmu sejati. Ibadah kita 24 jam. Ya, jadi bukan tiap hari Minggu aja atau pas lagi persekutuan seperti ini. Setelah itu nggak beribadah lagi gitu ya. Nggak menjaga kekudusan. Hati-hati. Kita bisa tidak dikenal. Jangan juga kita datang ke tempat ibadah, ke tempat persekutuan seperti ini. Datang mau beribadah pada Tuhan, tapi dengan keadaan yang kurang suci. Misalnya masih ada perselisihan. Matius 5 ayat 23 sampai 24 mengatakan, sebab itu jika kamu persembahkan persembahanmu di atas mezbah dan kau teringat sesuatu dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkan persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali mempersembahkan persembahan. Semoga di sini yang hadir di komunitas ini tidak ada yang hadir dalam keadaan masih benci dengan orang, masih berantem dengan orang, dengan pasangan, keluarga, sesama. Jangan sampai. Karena ibadahmu tidak akan didengar oleh Tuhan. Bahkan Yesaya 1 ayat 13 mengatakan, jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru, Sabat, atau mengadakan pertemuan-pertemuan, nah seperti yang sekarang ya, pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya.
Karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Ayat 15 dan 16 mengatakan, apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya. Sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah, bersihkan dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Orang yang masih punya kebencian, itu dianggapnya sebagai pembunuh manusia. Jadi bunuh manusia nggak cukup dengan seperti yang sekarang kasus polisi bunuh orang itu ya. Nah, bukan kasusnya Sambo itu tembak orang dianggap membunuh orang. Tetapi membenci pun dianggap membunuh. 1 Yohanes 3:15. Setiap orang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal dalam dirinya. Bahkan dia juga dianggap sebagai seorang pendusta di dalam Alkitab. Di 1 Yohanes 4:20. Jika seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan dia membenci saudaranya, maka dia adalah seorang pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Saudara-saudaramu mungkin kalau di Persekutuan Pola Sori ini yang satu tempat kerja ya. Nah, yang kamu lihat teman-teman sekerjamu, itu adalah saudaramu yang harus kamu kasihi. Jangan ada perselisihan dalam kantor. Ya, ada perselisihan, kamu dianggapnya pembunuh. Dan kamu tidak hidup dalam jaminan keselamatan kalau seperti itu. Atau orang yang sudah bertobat, terus kumat lagi misalnya 2 Petrus 2:20 dan 22. Sebab jika mereka, oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya mereka lebih buruk daripada yang semula. Mereka cocok yang dikatakan peribahasa anjing kembali pada muntahan, babi yang mandi kembali pada kubangannya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang Kristen yang sama dengan anjing dan babi. Nah, yang masih suka pada perbuatan-perbuatan lamanya. Yang masih suka pada kenajisan. Itu tidak hidup dalam jaminan keselamatan. Kita benar-benar boleh dibilang sudah selamat sempurna kalau sudah berada di langit bumi baru. Kalau belum berarti kita baru dapat jaminannya toh. Masih belum sempurna. Pastikan kita mencapai keselamatan yang sempurna. Masuk dalam kerajaan langit bumi baru itu. Kalau tidak, maka kita masih mudah-mudahan. Nah gitu ya. Kalau tidak hidup dalam jaminan keselamatan. Nah, atau kita ada lagi orang yang kadang orang Kristen yang sengaja melakukan dosa. Tulisnya begitu. Nah, sengaja melakukan dosa itu ada di Ibrani 10 ayat 26 dan 29. Ayat 26 mengatakan, sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban menghapus dosa itu. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Kalau kita sengaja berbuat dosa, maka kita menganggap najis darah perjanjian yang menguduskan kita. Banyak orang-orang yang dari Hypergrace bilang, kita sudah dikuduskan, kita sudah dibenarkan. Tapi hati-hati, kalau masih sengaja melakukan dosa, maka kita anggap najis pengudusan itu. Sehingga kita tidak bisa lagi dihapus dosanya. Ini ayat firman, bukan yang saya katakan. Saya kalau khotbah, saya harus banyak ayat firman. Kenapa? Karena jangan sampai ini perkataannya Pastor Ferry. Bukan. Ini perkataannya firman. Makanya benar-benar jaga keselamatan itu. Dengan takut dan gentar. Kenapa? Karena kita beberapa jamaah, ada satu jemaat saya, dia pintar memberikan analogi. Saya pernah ketika lagi ngajar ke jemaat saya tuh saya tanya, kalau kamu analogi keselamatan tuh gimana? Kamu mengibaratkannya gimana? Oh seperti gini Pak katanya keselamatan itu. Kayak kita beli motor nih Pak katanya. Belinya kredit katanya. Yang dikasih itu motornya sama STNK-nya Pak. Tapi BPKB-nya tergantung. Kalau cicilannya dibayar habis, baru dapat BPKB katanya. Baru sempurna kepemilikannya katanya.
Wah, bagus sekali kamu. Benar-benar mengerti gitu bahwa sekarang kita baru mendapatkan jaminannya. Nah, keselamatan akhir setelah kita mencapai langit bumi baru. Setelah melewati hari penghakiman. Nah, apakah kita lolos dari penghakiman? Di dalam Alkitab mengatakan, pertama-tama yang akan dihakimi adalah rumah Tuhan. Kitalah yang akan dihakimi dulu. Kita yang sudah memiliki pengetahuan tentang kebenaran. Jangan sampai waktu penghakiman didapati kita ini ternyata sengaja sudah tahu tentang pengetahuan kebenaran masih melakukan. Maka kamu tidak hidup dalam jaminan itu. Kamu akan menjadi seperti bangsa Israel yang ditewaskan di padang gurun. Walaupun mereka termasuk bangsa perjanjian, anak-anak Abraham. Nah, makanya saya dalam hidup saya, karena sudah melewati banyak hal, banyak perbuatan-perbuatan sontoloyo yang dulu saya lakukan, dan hari ini saya hidup benar-benar karena anugerah. Orang yang, boro-boro lah kalau namanya berdoa atau baca Alkitab. Fokusnya selalu hal-hal duniawi. Bahkan pernah masuk penjara 8 tahun dan lain-lain. Bisa diubahkan Tuhan menjadi hamba Tuhan itu benar-benar anugerah. Dan saya benar-benar menjaga anugerah ini. Jangan sampai nanti malah saya tidak dikenal. Boro-boro mau dikenal Tuhan, terus setan pun nggak kenal gitu ya. Nah, kita harus tes. Apakah kita masih dikenal Tuhan nggak? Selama kita masih dikenal oleh setan sebagai anak Allah yang punya kuasa, maka kamu aman. Nah, mau tes? Sering-sering kamu ikut ibadah pelepasan. Nah, coba kamu yang doain orang pelepasan. Nah, kalau tuh roh jahatnya takut sama kamu, berarti kamu masih dikenal sama Tuhan. Ya, gitu ya. Nah, ada yang mau coba? Ya, jadi pastikan hidup kita selalu dalam jaminan itu. Jangan pikir, sekarang kita baru lewatin 17 Agustus ya. Oh, saya udah merdeka. Apakah benar kita sudah merdeka? Atau ternyata kita hanya berfantasi saja. Kita masih berada dalam perhambaan dunia misalnya. Masih hati terikat pada harta. Bukan nggak boleh kaya ya. Dalam Alkitab mengatakan orang kaya sukar masuk surga. Bukan nggak bisa, tapi sukar. Kenapa? Karena di mana hatimu berada, maka hartamu lah itu. Harusnya harta kita satu-satunya Tuhan, bukan harta duniawi. Kalau orang yang hidupnya hanya ngejar harta seperti saya dulu gitu, maka hidup kita akan sia-sia. Harta itu, uang itu adalah hamba yang baik, tetapi tuan yang tidak baik. Jangan sampai harta menjadi tuan kita. Atau hal-hal kedagingan, hal-hal duniawi menjadi tuannya kita. Hati-hati, karena kamu pasti akan binasa. Nah, makanya fokuslah diri kita pada hari ini, pada hal-hal yang memang yang dikatakan harta surgawi. Perbuatan baik, kata Tuhan gini, apapun yang kamu lakukan pada saudaramu yang paling hina. Nah, saya senang Bro Susinto ini sangat setia ya dalam diakonia, dalam berbagi. Nah, setiap 2 hari pasti. Nah, setiap 2 hari pasti ikut dan berbagi di tempat-tempat di Cimahi, di Bandung. Saya salut gitu dari komitmen awalnya ketika kami bekerja sama tetap dijalankan sampai sekarang. Mau hujan kek, mau nggak enak badan kek, saya lihat jadwalnya tetap sama. Nah, itu adalah hal-hal artinya apa ya? Artinya dia masih menjaga hidupnya dalam jaminan keselamatannya. Dia tahu apa yang harus dia lakukan setelah dia mendapatkan kasih karunia Tuhan. Apa yang harus diperbuatnya yang sesuai dengan imannya. Mari, saudara-saudaraku, jangan sampai kita mengalami seperti yang di gereja Wangon. Yang dimana hamba Tuhannya memiliki gereja yang juga ditinggali setan. Yang malam hari dia bisa main keyboard setannya, bisa ketok-ketok pintu, nyanyi, bisa buka air, keran, dan lain-lain. Semua tamu yang tinggal di sana pasti nggak kuat. Nah, pasti digangguin. Sampai tim kita nyampe dan kita bebaskan. Tim kami tidak pernah loh yang namanya, kita puasa 3 hari 3 malam. Oh, harus puasa 7 hari 7 malam. Nggak perlu. Yang penting kita puasa kedagingan, menyalipkan kedagingan.
Nah, kita jaga 24 jam tentang ibadah yang sejati itu. Nah, itu yang membentuk kuasa. Bukan karena nggak makan, nggak minum, apalagi karena patung salib, atau karena, ada air suci, air urapan. Bukan itu yang berkuasa. Tetapi orangnya, orang dengan baitnya yang suci. Karena baitnya yang suci itulah punya kuasa Allah. Yang dikenal oleh Allah dan dikenal oleh setan. Bahwa, ini anak-anaknya Allah. Saya mah takut. Nah, gitu ya. Jangan jadi nanti anak skewa yang berasa sudah berada dalam jaminan keselamatan. Karena keturunan Abraham. Karena, saya ahli Taurat, menguasai. Mereka kan anak-anak imam. Mereka tahu firman. Mereka berasa berkuasa. Pakai nama Tuhan Yesus. Dia juga pakai nama Tuhan Yesus. Ternyata nggak dikenal. Bahkan dikerjain sama roh-roh jahat itu. Hidup kita tergantung kita. Kita di awal kita memilih bahwa kita sudah dipanggil Tuhan, semua orang dipanggil Tuhan. Tapi yang dipilih Tuhan tergantung respon kita pada panggilan. Nah, bukan berarti ada yang bilang dari awal udah dipilih tuh. Jadi ini yang dipilih untuk masuk neraka, yang ini dipilih untuk masuk surga gitu ya. Kalau gitu ngapain kita capek-capek harus hidup baik segala macam udah ditentukan dari awal kok misalnya ya. Saya nggak percaya teori yang begitu. Saya percaya adalah respon kita pada panggilan. Dan semua orang dipanggil Tuhan. Dan kita merespon, memenuhi panggilan itu. Sehingga kita ditentukan untuk dipilih apa enggak. Nah, makanya Tuhan bilang banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Artinya keputusan lah. Ya kan? Kita semua bisa bilang kita anak-anak Allah. Tetapi yang menentukan kita masuk dalam kerajaan Allah adalah pilihan kita. Keputusan kita. Setan tidak takut dengan ibadahmu, dengan panjangnya doamu, banyaknya uangmu. Dia nggak takut. Dia hanya takut ketika kita membuat keputusan untuk mau menyalibkan kedagingan, untuk mau hidup seperti Kristus telah hidup. 1 Yohanes 2 ayat 6. Itu yang dia takut. Makanya mari kita jaga jaminan keselamatan kita. Dengan hidup sesuai dengan firman. Dengan hidup dipimpin oleh roh Tuhan. Jangan dipimpin oleh roh yang lain. Jangan ada roh jahat atau roh apapun, roh percabulan apalagi. Ya hari-hari ini sosial media ini sangat luar biasa. Bisa menjadi berhala-berhala baru. Nah, jangan sampai ada keluarga kita, mungkin anak-anak. Kadang kita harus jaga juga anak-anak sekarang yang belajar di sosial media. Segala macam dipertontonkan gitu ya. Kita wajib membimbing mereka. Nah, jangan sampai kita mau bimbing anak, tapi kita sendiri masih terikat juga. Nah, gitu ya. Pastikan kita jadi teladan. Anak-anak itu, kalau kita mau menciptakan anak-anak kita hidup dalam jaminan keselamatan Tuhan, maka kita dulu jadi teladan dulu. Kita jadi videonya dulu. Jangan sampai kita tidak menjadi video yang baik. Anak itu susah untuk taat pada perintah, tetapi mereka gampang meniru. Nah, jadi lebih gampang kita mengajak mereka hidup dalam jaminan keselamatan lewat keteladanan hidup. Nah, makanya kita harus teladan dalam kesucian kita, dalam tanggung jawab, dalam ketaatan kita pada firman. Sudah belum kita lakukan? Masih ada kebencian di antara kita? Periksa hati kita masing-masing. Jangan sampai kita tidak dikenal Tuhan. Jangan seperti yang saya alami. Sudah hamba Tuhan. Ketika COVID pertama, masuk dalam isolasi. Di mana di awal-awal tuh nggak tahu obatnya apa. Sesak. Saya banyak komoroid gitu. Saya ada diabetes, ada jantung, ada apa. Parah gitu. Saya pikir saya udah siap. Mati mah masuk surga. Tuhan bilang, belum Ferry, kamu belum siap. Saya kaget. Akhirnya Tuhan kasih lihat saya wajah kakak saya yang belum saya ampuni. Saya nangis waktu itu. Saya langsung telepon kakak saya ampuni dia, dan dia heran. Itu kan kejadian waktu kamu SMA, udah lama sekali. Saya bilang, bagi kamu biasa, bagi saya dalam sekali. Akhirnya kita saling memberikan pengampunan, saling mendoakan. Di situ saya tahu tentang firman yang mengatakan, manusia yang membenci adalah seorang pembunuh manusia dan tidak ada kekekalan dalam dirinya. Walaupun sudah punya gelar pendeta,
sudah punya gelar pendidikannya, master teologi. Wah, ternyata nggak dikenal, Bro. Ya kan? Nah, pastikan kita bereskan diri kita. Jangan kita tampilkan hal-hal fisik. Rajin berdoa dari pagi sampai malam, ya kan? Wah, kalau ke menara doa paling rajin. Tetapi dalam hati belum dibereskan. Jangan sampai kita menajiskan diri kita sehingga tidak dikenal oleh Tuhan. Oke, mungkin itu sebagian firman yang saya sampaikan hari ini. Dan kiranya kita semua bisa memeriksa diri kita. Apakah kita masih hidup dalam jaminan keselamatan kita? Atau kita sudah jauh? Bagi yang berasa sudah jauh, mari. Saya mau bantu mendoakan supaya Roh Kudus pimpin kita. Supaya firman Tuhan tetap menjadi pelita untuk kita kembali lagi. Mari kita minta ampun sama Tuhan. Mari kita mau kembali dalam jalannya Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih siang hari ini Tuhan. Firman-Mu telah hamba-Mu sampaikan. Kau lihat anak-anak-Mu Tuhan yang ada di komunitas Pelasuri ini Tuhan. Apabila Tuhan ada anak-anak-Mu yang mungkin hidupnya menjauh dari jaminan keselamatan-Mu Tuhan. Hari ini Tuhan kami minta ampun. Kami minta Tuhan penyucian, pengudusan, pengampunan daripada-Mu. Tahirkan kami Tuhan. Agar persembahan doa kami Tuhan tidak menjadi kejijikan Tuhan bagimu Tuhan. Karena hari ini kami mau hidup benar Tuhan. Kuduskan kami, ajari kami, bentuk kami Tuhan. Agar kami lebih serupa lagi denganmu Tuhan. Kiranya hidup kami penuh damai sejahtera, penuh sukacitamu, dan hidup dalam kebenaran. Berkati Tuhan komunitas Pelasuri ini. Kiranya semua yang berada dalam anggota ini, Tuhan berkati, Tuhan cukupkan yang dibutuhkan, Tuhan berikan sukacita, Tuhan berikan damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang percaya dan diberkati Tuhan, kita katakan amin. Saya kembalikan ke host. Terima kasih banyak Pak Ferry buat pesannya ya. Jadi memang kita harus punya iman yang dengan kekuatan juga. Semoga kita semua bisa terus jadi pelaku firman, kita terus cek hati kita juga, kita terus connect sama Tuhan, dan semoga kita semua bisa menyelesaikan pertandingan kita dengan baik. Thank you Pak Ferry buat udah diingetin. Tuhan berkati.